Pernahkah engkau coba rasakan gelombang rindu, tata hasratmu mencoba rintihan. Halo generasi bangsa, saat ini saya berada di suatu tempat bersama dengan Ibu Hartini. Ya. Kita akan mengupas tentang batik. Tentang batik secara substantif. Tidak usah berlama-lama lagi, sekedar pengenalan aja ya. Ibu Hartini bisa ceritakan latar belakang Ibu mengenal batik ini sejak kapan, bagaimana prosesnya? Ya, kalau masalah batik, saya mungkin dari kecil lingkungan saya karena udah batik, ya mungkin kecil saya nggak taunya ya batik, kita belajar bikin batik. Itu aja sebenarnya. Cuman karena saya lebih agak kayak suka ikut-ikutan, itu mencanting. Oke. Iya, mencanting. Itu di mana itu dulu? Zaman itu Di kampung. Kampungnya di mana, Bu? Kampungnya di pinggiran kota Solo. Oh, sana. daerah Solo lah ya. Iya. Oke. Iya. Ada yang ngajari turunan atau bagaimana? Ikut-ikutan awalnya. Ikut-ikutan. Saya kelas 3 SD itu saya udah Membatik. ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan membatik. Iya. Udah mengenal batik. Udah ngebatik. Udah ngebatik. Iya. Dari kelas 3 SD Iya, itu udah. sampai sekarang. Iya. Udah berapa puluh tahun tuh? Cuman itu masih kayak ikut-ikutan ya. Cuma saat itu juga masih kita bikinnya saya kasaran misalnya gitu. Iya. Tapi itu ada gajinya juga, ada upahnya. Oh gitu. Ada upahnya itu 500 perak satu. Iya ya. Iya. Kemudian saat ini di dunia perbatikan, Ibu? Nah, dari berjalannya waktu itu saya selalu karena lingkungan batik, saya kan disuruh kerja di tempat juga pabrik batik yang gede. Nah, itu ternyata saya melihat dari sisi di rumah juga produksi keluarga. Cuman kan kalau di kampung kan masih kecil, kita nggak tahu kemana itu, siapa yang beli kayak gitu masih belum tahu. Nah, ketika ke kota suruh kerja di yang gede, saya agak yang belikan orang-orang asing. Orang-orang asing. Di kampung saya itu pembatik sebenarnya kayak kampungan sih. Kenapa? Kayak kampungan gitu, karena mungkin semuanya begitu. Jadi ya seolah-olah itu kayak kerjaan kampungan. Cuman ketika saya semakin dengan perjalanan waktu, saya udah agak gede di kota. Kalau kampungan kenapa yang beli itu orang-orang kayaknya orang-orang yang luar biasa. Banyak kan saya lihat orang-orang luar negeri, orang asing, bule. Kenapa kira-kira orang asing suka beli batik? Nah itu saya saat itu nggak, yang jelas karena mungkin dia melihat prosesnya. Ada proses seni di sana, Iya. ada proses budaya di sana. Iya. Tapi ngomong-ngomong terkait dengan proses pembuatan batik, tentunya batik asli ya, yang Iya. canting ya, bukan Batik yang sebenarnya. batik yang sebenarnya, bukan batik printing ya. Iya, bukan. Jatuhnya tekstil. Iya. Proses pembuatan batik itu syarat akan makna atau bagaimana, bisa dijelaskan? Iya, kalau yang namanya kita dari segi prosesnya itu aja kan udah luar biasa. Apa yang bikin prosesnya luar biasa apa? Walaupun misalnya seorang pengrajin ya, itu batik itu tetap ketika kita megang canting itu kita harus benar-benar seimbang antara tangan. Jadi banyak pelajaran yang ada di sana. Itu yang menarik saya, pingin banget bikin sanggar batik. Oh gitu. Iya. Nah ini kan Ibu punya sanggar batik kan? Iya. Punya kan? Punya. Nah proses pembuatan batik ini tingkat kesulitannya apa sih? Apakah misalnya harus katakanlah ada seremonialnya dulu, atau ada prasyaratnya dulu, atau puasa dulu, atau bagaimana? Mungkin kalau pada zaman dahulu begitu ya, karena emang ketika orang membuat batik itu dia punya tujuan
dia punya tujuan. Kalau zaman dulu di kerajaan kan atau batik itu zaman dulu dibagi jadi dua ya, ada pedalaman, ada pesisir. Ya. Kalau di Indonesia contoh pedalaman itu ya misalnya kayak yang di keraton-keraton itu kan ada pakemnya. Ya kalau kayak di Pekalongan itu pesisir karena udah jatuhnya banyak pengaruh dari luar, dari apa namanya ya itu lebih kontemporer. Berarti ada makna di dalam ornamen batik. Ya, kalau untuk yang klasik itu otomatis karena kalau di Indonesia di zaman kerajaan sendiri itu kan untuk membuat batik itu cenderung ke mereka itu punya niat doa dan harapan. Doa dan harapan. Contohnya gimana tuh kalau klasik bisa ada di sini? Ada, misalnya ini kan motif teruntung. Ya. Nah ini udah jadi baju ya. Iya. Kita lihat motifnya ya. Iya. Ini motif apa? Teruntum. Iya. Artinya? Teruntum ini yang menciptakan kan di zaman apa ya? Kerajaan yang ada di Solo zaman dulu itu, saya nggak terlalu detail itu. Singkatnya itu istrinya raja itu kan dari ceritanya tercipta motif ini ya. Nah, dia itu kan suaminya rajanya sedang nikah lagi. Terus istrinya kan sedang kayak dia lebih ke kayak menyepi, menyendiri. Nggak rela dipoligami gitu. Lah itu kan banyak pertanyaan nggak tahu. Itu banyak orang itu. Terus karena dari sisi itu dia melihat bintang-bintang. Iya kayak gitu. Terus mungkin menghibur diri. Menghibur diri itu dia membuat dia dari inspirasi itu dia dalam kondisi kayak gitu. Nah itu dia bikinlah motif ini. Berarti kalau motif itu artinya begitu. Iya. Terus kalau dipakai nggak harus suasana begitu ya, baru pakai motif begini. Nah ini jadi ini lebih dikenal dengan ketika ini motif itu tercipta dari istrinya itu, jadi permaisurinya itu, itu rajanya lebih cinta kembali. Makanya dari cerita ini motif ini biasanya disebut cinta lama bersemi kembali. Berarti motif teruntum ini memaknakan kegalauan seorang wanita, ya, cintanya terhadap laki-laki, seperti mau diduakan. Jadi kalau pakai ini si cowoknya tuh ngelihat jadi merasakan jadi kasih jadi balik cinta lagi gitu. Itu salah satu contoh aja ya. Itu maknanya ya. Itu salah satu. Ini menarik. Artinya kan sekarang kita jadi tahu nih. Nah, jadi khususnya para wanita kalau mengalami nasib yang sama, ya kan, pakai aja motif seperti ini ya kan, supaya suaminya ngelihat atau pacarnya ngelihat, akhirnya jadi iba balik cinta. Tapi saya juga ngambil pelajaran bahwa kondisi apapun kita tuh tetap kreatif. Nah artinya pemaknaan dalam sekali, ya. Luar biasa. Ini orang banyak nggak tahu. Saya juga baru dijelaskan, baru tahu nih. Saya pikir ya motif ya desain begitu saja gitu. Ternyata ada sejarah. Tercipta suatu ornamen itu dari kisah makna ya. Ada nilai sastra di sana gitu. Ada hal lain yang bisa dijelaskan selain klasik luar biasa semua ceritanya. Klasik punya nilai ya. Iya, karena dia ke doa dan harapannya ketika dia menggores itu dia kan misalnya ambal itu yang segitiga. Nah itu kan misalnya itu kan emang dia membuat itu, dia niatnya itu buat orang yang sakit biar sembuh. Motif apa namanya tuh kalau segini? Tambal. Motif tambal. Iya. Artinya untuk lebih bersemangat. Sembuh misalnya dari orang sakit. Itu nanti simpelnya. Bisa. Tapi satu sudah terpantik tadi dengan tantrum ini ya. Iya, teruntum ya. Jadi akhirnya nanti pemirsa bisa lagi googling ya. Macam-macam motif klasik, pemaknaan di balik itu sehingga nanti ada motif kawu, parang ya. Pokoknya itu luar biasa banget. Luar biasa ya. Tentang filosofisnya kita udah dapat nih. Iya. Sebagai pengrajin batik,
Iya. Enak nggak jadi pengrajin batik, Bu? Kalau saya sebenarnya kayak hobi sih. Oh. Saya lebih kayak ke hobi. Iya, saya hobi, penasaran. Jadi seru karena bagi saya kayak banyak tantangan. Walaupun hanya misalnya sekedar menggores misalnya kayak gitu. Ya. Karena emang setelah saya pelajarin juga ternyata kita membutuhkan banyak keseimbangan. Berarti Iya. lebih kepada panggilan batin lah ya. Iya. Panggilan jiwa ya, Bu. Iya. Keseimbangan. Makanya saya lebih saya jadi tertarik semuanya saya pelajarin dari A sampai Z. Dari Dibanding zaman dulu dengan zaman sekarang, pengrajin batik ini jumlahnya tambah meningkat atau tambah menurun, Bu? Otomatis menurun. Kenapa kira-kira? Enggak tahu, mungkin perkembangan zaman yang apa ya? Ya. Kurang tahu ya. Ya. Mungkin karena apa ya? Yang jelas mungkin menurun. Harusnya Karena pada zaman dulu saya kecil itu, sebentar Pak, Iya. itu semua kampung itu semuanya kerjaannya itu bikin batik. Nah sekarang nggak ada. dan masyarakat di zaman itu juga pakai baju batik itu bangga ya. Iya. Dan dulu itu perasaan mahal batik itu. Batik itu mahal. Banyak tapi mahal. Sekarang nggak ada, tapi nggak ada yang kayaknya nggak ada yang terlalu butuh, nggak ada yang butuh, nggak ada yang. Tapi kan sekarang kan negara lah ya. Ini kan kita bicara batik asli ya. Iya ya. Sekarang kan sudah di endorse sudah dipromosikan ya. Dengan katakanlah instansi pemerintahan tiap hari Jumat, swasta juga begitu. Iya. Itu kan sudah berpakaian batik. Iya, tapi itu kan bukan batik beneran. Oh, itu nggak batik beneran ya? Iya, itu kan batik apa ya? Itu tekstil ya. Tekstil printing ya. Iya. Nah, saya itu punya harapan besar sebenarnya. Setiap orang Indonesia itu kalau mau menghargai minimal punya satu batik Asli. Iya, batik itu asli. Supaya pengrajin batik hidup. Emang bedanya yang asli dengan yang printingan ini apa? Sebenarnya Secara kualitas atau secara apa? itu menunjukkan kreativitas bagi saya. Lebih hidup. Oke. Ini sama kayak lukisan ya? Jangan bagus tapi bukan kehidupan. Lukisan yang memang Iya. langsung dilukis pelukisnya, Iya. dipajang di tembok rumah, Iya. dibanding dengan printingan lukisan Iya. itu kan? Apapun hasilnya. Ya kayak lukisan Mona Lisa kan banyak tuh printingan, nggak ada artinya. Tapi yang aslinya tuh harganya gila. Nggak tahu di mana. Batik pun demikian ya. Iya. Harapan pengrajin batik adalah Iya. kalau bisa tiap orang punya minimal satu yang asli. Saya lebih menghargai apapun kondisinya orang yang mau bikin batik daripada itu sekedar print. Kalau yang membedakan dia asli sama yang nggak asli gimana tuh, Bu? Motifnya sama tapi asli dengan yang cantingan langsung itu pembedanya ada nggak kira-kira? Ya ada. Kita kan nggak tahu nih. Iya. Gimana? Kalau orang awam memang susah. Mungkin harus detail, tergantung. Tapi sekarang kan mesin cetak juga lebih canggih. Ya. Ketika misalnya asli itu, kalau ini kan asli juga, ini kan kayak sama, ini kan sama. Ya. Nah ini batik saya juga, ini kan udah di printing. Oh. Ya. Kalau printing tampilan depan sama belakang beda ya? Nah tapi ini kan tergantung mesin. Okay. Tapi ada mesin yang katanya saya juga belum ini ada yang bikin sama. Oh gitu. Iya. Cuman mungkin kalau pembatik kita tahu. Tahu ya. Kita tahu. Karena kita bisa melihat dari sisi mana aja. Kalau saya sih kalau harus detail juga. Kalau detail, sekilas kadang kita pembatik aja nggak itu, kan harus lebih detail lagi. Biar saya juga tahu, Bu. Iya. Saya juga ternyata pakai batik printing ini, atau teman saya juga juga batik lu printing, bukan batik lukisan langsung. Nggak ada cara ya yang kasat mata bisa bedain ya? Bisa sebenarnya. Kayak inilah, ini kan simpel. Ini apa tadi motifnya? Klasik. Tantrum. Teruntum. Nah ini kan
perfect sekali. Nah ini pasti nggak kerjaan tangan, ini pasti bisa. kerjaan mesin. Ini kerjaan tangan bisa, Pak. Kerjaan tangan Zaman dahulu ya. serapi ini. Iya bisa. Diameternya Tapi zaman sama, dulu. antar bulat. Tapi zaman dulu. Oh gitu. Karena cuman kita tetap butuh bantuan sih, misalnya bantuan kota-kota. Iya. Karena saya pernah bikin sendiri, saya bikin motif ini. Tapi juga nggak sepersis ini. Misalnya kalau udah di komputer kan dia mesti kan sama semua. Oke. Beda. Ya tetap beda sih. Kalau ini udah variasi nih ya. Ini udah variasi ya. DKI. Iya. Ini udah variasi ya. Kalau aslinya dulu awalnya klasik seperti ini. Iya. Motif-motif batik. Perkembangan motif-motif batik terkini ya. Iya. Banyak mengambil gambar-gambar bunga, Iya. alam. Kalau zaman sekarang yang saya lihat lebih orang ke sejarahnya saja. Ya, ke sejarahnya. Karena misalnya sejak Bekasi, karena saya lagi posisi di Bekasi, ngajarin orang-orang Bekasi. Bekasi itu dulu banyak bunga teratai. Ya udah bikinlah motif bunga teratai. Jadi apa yang ada zaman dulu dibikin. Beda dengan klasik ya. Kalau klasik cenderung ke ketika kita mau bikin batik itu kita punya tujuan sesuatu. Artinya beda kan? Kita punya tujuan sesuatu yang bagus. Nah, seperti yang saya bilang di awal, kita punya doa dan harapan. Doa dan harapan ya. Iya. Kembali ke doa. Misalnya yang motif wahyu itu kan ya, kita berharap selalu kalau pakai itu biar selalu dapat anugerah. Mudah jodoh, mudah rezeki ya. Ya, anugerah apa aja. Iya ya. Yang jelas lebih ke doa dan harapan. Oke. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan terkait batik. Hal apa yang penting yang perlu diketahui oleh generasi sekarang sehingga mereka bisa lebih menghargai dan mencintai batik. Ada yang ingin disampaikan? Iya, saya berharap generasi itu menghargai nilai peninggalan lah. Nilai peninggalan itu sebenarnya luar biasa. Lebih kreatifnya juga luar biasa. Menurut saya itu aja sih. Karena mungkin kalau di zaman sekarang lebih banyak ke permainan ya. Kalau zaman dulu kan istilahnya orang tuh jujur banget. Kalau sekarang itu enggak banget. Oh gitu. Banyak misalnya enggak misalnya kayak gitu. Kalau saya karena saya suka batik, saya jadi juga kadang itu belajar dari baca-baca yang sejarah misalnya pada zaman kerajaan itu sampai emas saja ditaruh nggak ada yang mau ngambil misalnya kayak gitu. Itu karena untuk ngetes warganya jujur enggaknya. Kalau mungkin sekarang kita ketinggalan sedikit itu aja hilang. Itu aja hilang. Itu bedanya dulu dan pada zaman dahulu dan sekarang. Kalau kita mau baca sejarah ya gitu. Jadi lebih ke perilaku ya. Saya itu lebih cenderung lebih suka melihat perilaku orang semakin berubah. Dari zaman ke zaman misalnya. Mungkin karena pengaruh saya juga atau teknologi atau apa. Cuman berharap kalau misalnya kembali ke awal kan kembali seperti kan yang bagus. Itu kalau bisa. Ya nilai-nilainya tetap dipertahankan. Ya itu. Ya kemajuan sesuai dengan perkembangan zaman. Iya. Ya kan? Iya. Mungkin nggak berharapnya itu perkembangan zaman itu tidak merubah nilai-nilai sifat karakter itu aslinya kita yang baik ya. Korelasinya ke batik ini ada nggak ke sana? Nyambungnya ada nggak? Iya. Berarti kan istilahnya kan dari sisi psikologis saja udah melatih kesabaran, kreativitas, imajinasi kita. Itu yang mahal ya. Ya itu. Makanya kalau beli sentuhan psikologisnya. Berarti
kalau mau beli batik yang asli mending belinya langsung ke itu yang saya inginkan banget. Walaupun dia mahal tapi langsung berdampak dan terasa ke pengrajinnya langsung. Iya. Bisa langsung ke pengrajinnya, jangan ke juragan atau misalnya kalau model dari dulu kan Indonesia emang ada banyak juragan, sementara mereka memberdayakan yang mau bikin misalnya kayak gitu. Pengen banget menghargai para pengrajin, itu sebenarnya luar biasa. Tapi pengrajin ini kan susah ditemukan di mana? Apa ada komunitasnya? Enggak, itu kan biasanya turun temurun. Jadi kayak saya pengen beli ini. Cuman karena kebanyakan begitu, kenapa saya membuat sanggar batik? Saya ingin mereka semuanya belajar. Oke. Ya, saya pengen, karena di dalam belajar itu banyak pesan moral juga. Oh, Ibu mengajarin orang juga ya? Iya, saya ke sekolah-sekolah. Iya. Memberi edukasi. Paling tidak anak-anak itu mencintai ya dan mengenal batik dan mencintai. Nah, saya biasa. Semuanya, semua umur, semua kalangan, saya nggak mengenal apa aja, yang nggak mengenal suku, bangsa, agama, gitu. Yang penting karena pesan moralnya itu yang luar biasa untuk mengajari itu. Makasih. Untuk pas belajar batiknya itu. Makasih Bu ya. Oke. Demikian ya. Ada beberapa hal yang kita bisa tangkap dari perbincangan singkat kita, pemirsa ya. Yang pertama adalah filosofi batik itu bagaimana, kemudian bagaimana daya kreasi, ya kan, jiwa dalam proses pembuatan itu oleh pengrajin-pengrajinnya, sehingga mengapa harganya lebih mahal dibanding yang printingan, tetapi nilai kebanggaan, nilai keluhuran justru bisa didapatkan sebenarnya dari yang asli tadi, batik asli. Nah, sebisanya kita adalah minimal satu, kita punya batik di rumah masing-masing itu yang asli, yang langsung kalau bisa kita beli dari si pengrajinnya langsung, supaya dia juga merasa terhargai secara moral ya dan materi, sehingga mereka juga semangat bertahan menekunin profesi itu gitu. Itu aja yang mungkin ya pesannya ya. Iya. Atau mungkin saya tambahin apalagi mungkin punya, walaupun hasil dari kita sendiri bisa, karena belajar. Ketika belajar kita juga bisa menghasilkan produk itu. Oke. Itu lebih luar biasa. Oke. Terima kasih. Ini hanya sebagai pengantar. Lebih lanjut tentang perbatikan, teknologi internet sudah canggih, silahkan googling sendiri ya. Oke, see you next moment. Terima kasih Bu Artini. Sama-sama. Oke, matur suwun. Hasrat cinta yang kau punya datang dari negeri surga, bawa damai di jiwaku. Syukur atas hadiratmu, ku rasakan kuat di jiwaku ketulusan rindu darimu. Ku dapatkan nikmat tak bersentuh, pancaran bening mata hatimu.